Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Wa ja'ala ash-shahra Ramadan liyakuna lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, jemaah salat subuh yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa meliputi kita dengan rahmat, inayah, sehingga sampai hari ini kita masih bisa beribadah di bulan suci Ramadan. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarganya dan para penerusnya. Mudah-mudahan kita semua terkelompokkan kepada pengikut setianya dan kiranya nanti mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Pada subuh yang berkah ini bersama-sama kita membicarakan tentang doa. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis tidak ada lagi perdebatan tentang doa, bahwa doa itu adalah wajib. Ayat-ayatnya sangat banyak. Salah satu, Allah perintahkan agar kita berdoa, dan bagaimana pula kita harus berdoa itu tertuang di dalam Al-Quran surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat 55. Audu'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kalian terhadap Tuhanmu dengan penuh rasa hormat dan rendah hati. Nah, ini perintah berdoa sekaligus caranya. Dan banyak-banyak lagi ayat dan hadis tentang anjuran berdoa. Namun ada dua yang menjadi dan yang harus kita pegang, karena dua hal ini menjadi motivasi bagi kita dan sekaligus menjadi hal yang menghalangi kita dari tidak mau berdoa apabila dua hal ini tidak diketahui. Dalam hadis riwayat Hakim dalam jilid kedua Isnad halaman 1819 itu hakikat doa. Ad-doa silahul mu'min. Doa adalah pedang pelindung perisai bagi orang mukmin. Dalam konteks pribadi, doa menjadi pelindung sekaligus menjadi pedang. Kemudian lanjutan daripada hadisnya, wa doa ibaduddin. Dalam konteks agama, doa itu adalah tiang bagi agama.
Ini doa disamakan dengan posisi sholat, karena sholat juga di dalamnya ada doa. As-sholatu imadud. Dalam konteks agama, doa menjadi tiang. Kemudian lanjutannya doa nurus samawati wal ardh. Doa itu dalam konteks alam, dia menjadi cahaya bagi langit dan bumi. Itu hakikat doa terdiri dari 3 komponen. Dalam konteks pribadi manusia, dia menjadi pedang. Jika ingin selamat dari musuh, tipu daya syaitan, godaan-godaan nafsu, berdoalah kepada Allah, karena dia adalah benteng sekaligus pedang yang mampu menebas syaitan dan bisikan hawa nafsu. Bagian godaan nafsu dan syaitan itu tidak bisa dipotong dengan pedang besi yang dibuat oleh manusia. Ini bedanya. Maka doa itu penting. Kemudian dalam konteks alam, orang yang tidak mau berdoa itu tidak ada partisipasi memberikan cahaya bagi langit dan bumi. Maka dia memiliki 2 ihsan. Ihsan kepada dirinya, dia membuat dirinya selamat. Ihsan kepada alam, dia berpartisipasi memberikan cahaya melalui doa. Ini adalah rahasia hakikat daripada doa. Sedang yang kedua adalah hakikat daripada berdoa. Jadi ada 2 hakikat. Hakikat doa itu sendiri tadi ada 3 komponen, kepada diri, kepada agama, dan kepada alam. Sedangkan hakikat berdoa dalam Al-Quran banyak sekali bentuk-bentuk doa yang Allah kisahkan dari doa-doa para nabi dan orang yang soleh. Salah satu kita ambil doa dari Nabi Sulaiman alaihi salam, agar kita bisa memahami hakikat berdoa itu apa. Dalam surah An-Naml, surah yang ke-27 ayat 19, ini ayatnya mulai dari ayat 16, 17, 18, 19. Kenapa doa ini diungkapkan oleh Nabi Sulaiman? Itu nanti dibaca ayat 16, yaitu tentang sampainya Nabi Sulaiman di lembah Semut. Ayat 19 di pertengahannya, fatabassamaha dhahikan. Nabi Sulaiman tersenyum dan tertawa. Min qauliha, karena mendengar perkataan raja dari Semut. Perkataan Semut ini di awal ayat. Akhirnya Nabi Sulaiman alaihi salam berdoa, Rabbi auzi'ni, ya Allah ilhamkanlah, zikni kepadaku, bisa sampai ke hati, sampai ke ruh, sampai ke akal. Dengan akal ada ilham, dia cerdas, mampu memahami keadaan yang tidak bisa dipahami orang. Sedangkan hati membuat lembu bijaksana. Itu semua berkah permintaan ilham zikni. An ashkura. Jadi permintaan yang pertama yang menjadi hakikat berdoa adalah syukur. Tapi syukur kalau tidak ada zikninya, orang tidak bisa bersyukur. Jadi kata zikni ini dalam tafsir merupakan sebuah kekuatan yang menembus hati, yang memotivasi hati dan menggerakkan hati agar mau bersyukur.
nikmatakal lati an'amta alayya wa ala walidayya, yaitu rasa syukur terhadap nikmat yang telah engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Nah, banyak orang yang memiliki nikmat, memiliki kedua orang tua, tapi ungkapan syukurnya di hadapan Allah sangat jarang. Nah, akibatnya kenapa? Tidak ada zikirnya. Ini hakikat berdoa adalah kiranya mengungkapkan rasa syukur kepada Allah. Itu yang pertama. Jangan meminta dulu tambah berdoa langsung minta kaya. Ini keluar dari hakikat berdoa. Boleh, tapi belakangan ungkapkan dulu rasa syukur nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan. Nanti baru minta tambah. Kemudian yang kedua dari hakikat berdoa adalah wa an a'mala salihan tardoha, yaitu zikni yang kedua adalah an a'mala, bagaimana Allah itu meneguhkan hati kita agar tetap senantiasa mau beramal. Beramalnya salihah, tidak berhenti dari situ. Nabi Sulaiman tardoha, yaitu amal soleh yang diridhoi. Jadi betapa pentingnya berdoa. Nabi Sulaiman yang sudah posisinya sebagai nabi masih membutuhkan zikir agar hatinya tidak lupa dari beramal, karena masih ada nafsu yang menggodanya. Dari itu para nabi sangat memperbanyak doa. Lalu bagaimana dengan kita yang posisinya di bawah dan jauh dari cahaya-cahaya Nabi? Tentu harus lebih banyak lagi. Nah, ini adalah nanti ketika tidak ada zikninya, dikhawatirkan di pagi hari dia beramal soleh, tapi di malam hari bisa-bisa dia menjadi musyrik. Nah, ini salah satu contoh daripada hati yang tidak ada zikirnya. Dia akan berbalik antara kafir beriman, kafir beriman. Nah, Nabi Sulaiman sangat khawatir dari itu semua. Akhirnya berdoa kepada Allah agar dikuatkan istiqomah dalam beramal. Kemudian hakikat berdoa yang kedua, setelah tadi mengungkapkan rasa syukur sekaligus meminta ilham untuk senantiasa tetap istiqomah bersyukur, kemudian meminta kekuatan ilham untuk senantiasa beramal soleh yang diridhoi. Yang kedua hakikat berdoanya adalah wa adkhilni bi rahmatika min ibadika sholihin. Masukkanlah saya dengan rahmatmu. Nah, ini dari bawah kita kepada golongan hamba-hambamu yang soleh. Ini perlu penafsiran tematik pada konteks kalimat terakhirnya ini, yaitu wa adkhilni bi rahmatika min ibadika sholihin. Pertanyaannya, apakah Nabi Sulaiman belum menjadi orang yang soleh?
sehingga masih meminta, ya Allah, masukkanlah saya dengan rahmat-Mu. Nabi Sulaiman tidak mengatakan dengan amalku. Ini dari itulah kaidah bahasa Al-Quran sangat berbeda dengan terjemahan. Nabi Sulaiman tidak meminta masuk ke dalam golongan hamba Allah itu dengan amal. Dia membuang amal sampai-sampai meragukan kesolehan dirinya, padahal posisinya sudah jadi nabi, raja yang agung, tapi masih berdoa, merintih, berharap kepada Allah, ya Allah, masukkan saya dengan rahmat-Mu kepada golongan hamba-Mu yang soleh. Masih khawatir Nabi Sulaiman jangan-jangan tak masuk kelompok hamba yang soleh. Lalu bagaimana dengan kita? Artinya dalam nilai ihsan, ayat doa ini ada nilai ihsan juga, ada nilai itikat imannya juga. Dalam itikat iman, seseorang tidak boleh mengandalkan semata-mata amalnya. Tidak boleh semata-mata mengandalkan amalnya. Dia harus mengandalkan satu, yaitu rahmat Allah. Ini yang dicontohkan Nabi Sulaiman. Yang kedua, dia meragukan akan itikat posisi dari dirinya sendiri meskipun sudah jadi nabi. Tapi dia masih meragukan, apakah nanti saya di akhirat itu jadi hamba yang soleh apa tidak. Walaupun di dunia ini saya sebagai nabi, oke lah, sebagai raja, ya, tetapi nanti di hadapan Allah, apakah saya ini kelompok orang yang soleh apa tidak? Nah, disinilah yang disebut keraguan yang baik, keraguan-keraguan yang diperbolehkan agar kita mau mendekat kepada Allah. Dan di dalam doa ini kata kalimat-kalimat terakhirnya ada istilah larangan yang konkret, bahwa seseorang tidak boleh dan tidak bisa mengklaim dirinya itu orang yang soleh. Tidak bisa diklaimkan. Kesolehan itu adalah hak Allah nanti di akhirat. Tetapi kesolehan secara fisik, klaim-klaim dalam konteks kelompok, organisasi, itu wajar-wajar aja. Tetapi jangan membuat diri kita masuk ke dalam kesombongan dan saling merendahkan. Nah, ini Nabi Sulaiman mencontohkan, dikisahkan dalam Al-Quran agar kiranya kita bisa mengikuti. Ini adalah hakikat berdoa. Yang pertama adalah mengungkapkan rasa syukur, sekaligus meminta agar tetap beristiqomah dalam kesyukuran hatta adana yakin, sampai datang kematian. Ini yang pertama, hakikat berdoa. Yang kedua, hakikat meminta agar tetap senantiasa beramal soleh yang diridhoi. Amal soleh yang diridhoi. Jadi kalau kita lebarkan lagi pemahaman itu, artinya berbeda dengan pemahaman amal soleh. Singkatnya, kalau amal soleh masih bercampur dengan perbuatan maksiat pada diri orang itu. Di pagi hari dia beramal soleh, nanti di lain waktu dia berbuat maksiat. Ini belum dikategorikan tarroh. Nabi Sulaiman meminta tarroh, tidak adanya perbuatan tercela pada dirinya,
semata-mata yang ada adalah perbuatan baik yang diridhoi. Nah, ini yang harus kita minta di dalam bulan Ramadan. Nanti kiranya setelah puasa cahaya zikni itu menancap dalam kalbu, teraplikasi dalam perilaku. Nah, yang ketiga tadi adalah merendahkan diri, namanya tawadu. Tidak ada itikat menganggap diri paling soleh, paling suci. Justru dia merendahkan dirinya dan selalu berharap kiranya nanti Allah mengelompokkannya di akhirat kelompok hamba-hamba yang soleh. Nah, itulah contoh daripada perkataan Imam Syafi'i dalam Al-Um. Saya berharap kiranya nanti mengikuti orang-orang yang soleh. Kalaupun tidak bisa mengikuti, mencintai mereka pun sudah cukup. Nah, ini Imam Syafi'i. Karena mengikuti konteks doa ini yang diitikadkan Nabi Sulaiman. Artinya Nabi Sulaiman aja masih merendahkan dirinya, berharap menjadi orang yang soleh. Mudah-mudahan kita juga senantiasa dilindungi oleh Allah, diberi zikni dalam konteks senantiasa bersyukur untuk tetap istiqomah beramal, dan nanti Allah kelompokkan hamba-hamba yang soleh, dan mudah-mudahan ditempatkan di surga. Amin ya rabbal alamin. Mungkin kiranya sampai di sini apa yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf lebih dan kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahas, bahas,